Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini perkenalkan, nama saya Sondang Sitompul, guru sejarah SMA Negeri 1 Sekana. Hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan judul topik dari menganalisis perkembangan kehidupan praksara di Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi kita, ada baiknya kita lihat dulu video pembelajaran berikut ini. Materi kita dengan topik zaman praaksara di Indonesia. Untuk memulai pelajaran zaman praaksara ini, ada baiknya perhatikan dulu media pembelajaran yang saya susun berikut ini. Di sini kalau kita perhatikan ada 4 gambar. Yang pertama adalah gambar apa? Ya, benar. Gambar gilingan cabai terbuat dari batu. Yang kedua ada gambar kapak yang terbuat dari logam. Ya, betul. Dari gambar tersebut anak-anak bisa memperhatikan peralatan-peralatan yang dipakai pada zaman tradisional atau pada masa yang silam. Dari gambar ini bisa kita perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, bagaimana mendeskripsikan kehidupan manusia pada zaman batu. Untuk mendeskripsikannya, zaman batu itu kita bagi menjadi 4, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, dan zaman Neolitikum. Dan ada satu lagi menjadi 4, zaman Megalitikum. Tadi kan bahannya yang kita lihat ada terbuat dari batu, ada yang terbuat dari logam. Jadi zaman praaksara juga dilanjutkan dengan zaman logam. Jadi setelah zaman batu, kemudian masa dilanjutkan dengan zaman logam. Untuk lebih memahami materi ini, saya akan coba jelaskan secara singkat. Nanti dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Oke, silakan diperhatikan, hanya beberapa menit saja ya. Yang pertama adalah zaman batu. Zaman batu itu kalau kita kategorikan sebenarnya awalnya terbagi menjadi 3 dan penemuan selanjutnya menjadi 4, yaitu apa? Zaman batu tua, itulah namanya Paleolitikum. Zaman batu tengah, yaitu Mesolitikum. Zaman batu baru, yaitu Neolitikum. Dan zaman batu besar atau Megalitikum. Untuk zaman logam kita kategorikan menjadi 3, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Jadi kelanjutan masa itu diawali dengan zaman tembaga, perunggu, dan kemudian besi. Ada pertanyaan tentang pembagian zaman batu dan zaman logam? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat sedikit tentang contoh peninggalan budaya zaman batu. Contoh peninggalan budaya zaman batu itu bisa kita lihat Paleolitikum atau zaman batu tua. Ada peninggalannya di Pacitan, disebutlah itu kebudayaan Pacitan. Karena ditemukan di Ngandong, disebut namanya kebudayaan Ngandong. Jadi untuk Paleolitikum, ingat saja kebudayaan Pacitan yang didapatkan di Pacitan dan kebudayaan Ngandong yang ditemukan di Ngandong. Selanjutnya, zaman Mesolitikum. Zaman Mesolitikum ini peninggalannya di Sumatera disebut dengan nama Pebel.
atau dengan nama lain Pebble Culture. Sedangkan yang ditemukan di Sampang ada berbentuk tulang disebut Bone Culture. Ada ditemukan di Toala disebut namanya Plaque Culture. Selanjutnya, zaman Neolitikum itu peninggalannya ada berbentuk kebudayaan kapak persegi dan kebudayaan kapak lonjong. Ingat saja, Neolitikum atau zaman batu baru, kapak persegi dan kapak lonjong. Yang terakhir adalah Megalitikum atau zaman batu besar. Peninggalannya ini sangat banyak. Itu di daerah kita seperti di Sumatera, ada yang berbentuk batu kubur yang ada di Samosir. Kalau yang ada di buku, lihat, perhatikan, ada menhir, dolmen, sarkofagus, punden berundak-undak. Nah, salah satu peninggalan yang bisa kita temukan ada di Pulau Samosir, berbentuk batu peti kubur. Itulah peninggalan zaman batu. Selanjutnya, kita perhatikan peninggalan dari zaman logam. Zaman logam, peninggalannya sudah semakin kontemporer. Maksudnya adalah kekinian. Kekinian itu ada berupa moko, nekara, kapak corong, dan arca perunggu. Kalau mengenai hal ini, bisa Anda temukan berbagai peralatan-peralatan yang terbuat dari besi yang mungkin ada di rumah kita masing-masing. Sampai sekarang, penggunaan alat yang dari logam masih tetap dipergunakan. Juga penggunaan alat yang terbuat dari batu masih tetap dipergunakan, walaupun sudah semakin canggih dengan penggunaan alat-alat elektronik yang dibuat oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun yang perlu kita ingat bahwa penggunaan alat-alat yang kita gunakan saat ini tidak terlepas dari penggunaan alat-alat yang digunakan pada zaman praaksara. Hal itu bisa kita analisa dari apa? Karena penggunaan alat itu dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan manusia. Jadi penggunaan alat-alat baik itu dari logam, baik itu dari batu, maupun dari alat secanggih apapun saat ini, itu diperuntukkan untuk memperlancar kehidupan manusia. Oke, untuk lebih memahami topik kita ini, kali ini akan saya bagikan menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama disebut kelompok Paleolitikum. Kelompok yang kedua disebut kelompok Mesolitikum. Kelompok yang ketiga Neolitikum. Dan kelompok yang keempat masuk ke dalam kelompok batu besar atau Megalitikum. Yang perlu didiskusikan di situ adalah bagaimana peninggalan-peninggalan itu bisa dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa-apa saja contohnya, dan bila perlu Anda buat gambar-gambarnya dalam bentuk fotokopi atau cetak. Ya, demikian topik yang bisa saya sampaikan tentang budaya praaksara di pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf, dan apabila ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan lewat WhatsApp grup maupun media sosial lainnya. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat.